Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Surat ke-33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di antara riwayat menyatakan bahwa kaum perempuan berkata kepada Rasulullah, "Kenapa kaum laki-laki saja yang disebut, sedangkan kaum perempuan jarang sekali disebut?" Padahal dengan ungkapan alladzina amanu itu sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi rupanya ada keinginan khusus disebut. Lalu turunlah ayat ini. Sesungguhnya muslim laki-laki wal muslimat muslim perempuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalilun, ini dalil petunjuk ala annal imana, sesungguhnya iman itu ghairul Islam, bukan Islam. Wa huwa akhassu minhu, jadi iman itu lebih khusus tingkatannya, lebih dari Islam. Sebagai dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rab amanna. Orang-orang Arab gunung berkata, kami beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu semua belum beriman. Walakin qulu, tapi katakanlah aslamna, kami Islam, Muslim. Walama yadhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Begitu.
Jadi kalau lihat ayat ini tahapannya Islam kemudian iman berdasarkan ayat ini. Orang-orang Arab ngaku kuring teh mukmin. Saur Allah bejakeun Muhammad acan karek Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Jadi baru dohir mengaku Islam. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dicantumkan alasan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazri wa huwa mu'minun. Ini hadis yang dijadikan alasan. Tidaklah berzina yang berzina ketika dia zina ia beriman. Artinya belum iman di sini. Lanjutan dari hadis itu, tidak akan minum minuman keras jika dia beriman. Jadi baru Islam, pengakuan, belum sampai kepada iman. Wala yasyriku hina yasyriku wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri jika ketika mencuri dia beriman. Wala yaqtulu hina yaqtulu wa huwa mu'min. Dan tidak akan membunuh jika ketika membunuh dia beriman. Maka hadis ini dijadikan alasan bahwa Islam, iman itu sudah tingkatan kedua. Jadi karek jadi muslim. Ngaku kuring muslim. Imannya belum masuk ke dalam hati. Buktinya masih melakukan kemaksiatan. Jadi yang melakukan kemaksiatan itu muslim, bukan mukmin, begitu. Sebab kalau mukmin di situ ada tenaga penahan, dina iman mah begitu. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat juga dinyatakan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa karaha lakumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, dari ayat itu. Dan Allah jadikan kamu cinta kepada iman. Terasa gitu, karasa aya iman teh. Ada semacam halawah namanya. Halawah teh amis, kareueut gitu. Iman teh karasa. Serta tina imanu tadi muncul kekuatan melawan kufur, melawan kefasikan dan kemaksiatan. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat tadi. Karena dalam iman itu satu ada tasdikun bil qalbi. Tasdik membenarkan dalam hati. Ini menjadi benteng dari kekufuran. Kedua, dalam iman itu ada ikrarun bil lisan. Ikrar dengan lisan ini menjadi benteng melawan kefasikan. Dan yang ketiga, dalam iman itu ada amalun bil arkan. Mengamalkan dengan anggota badan ini menjadi benteng melawan kemaksiatan. Begitu. Jadi jika iman sudah tertanam dalam hati, muncul kekuatan satu melawan kekufuran. Lain bareng ngilu ngomong jika nu kalupur mah nya ngaku mukmin gitu. Kalau begitu baru muslim dia itu.
engkau ngaku beriman tapi omongannya justru malah mendukung kekufuran. Iman itu kan mestinya menjadi benteng melawan kekufuran. Lain ngadukung. Ayo nama kebersamaan. Dina Imlek ngilu, dina Natal ngilu gitu. Belum jadi mukmin itu. Ya. Kenapa? Ada benteng melawan, bukan mendukung. Ini satu catatan ini. Jadi kelihatannya masyarakat Indonesia ini kalaulah mengaku muslim baru ya muslim, belum sampai kepada mukmin kalau begitu. Karena dalam iman itu ada kekuatan tadi. Jangan ngaku mukmin hari masih kena korupsi mah. Itu kan belum ada kekuatan di situ melawannya, baru muslim. Inilah catatannya. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi. Dan ada ikrarun bil lisan, di situ ada kekuatan melawan kefasikan, kebohongan. Karena dalam iman ngomongnya jujur. Ngomong nate gitu. Dina iman mah omongan nate jujur. Kenapa? Karena omongan itu dikendalikan oleh iman, bukan hawa nafsu. Ngaku beriman tapi masih sok ngebohong. Terutama bohong yang paling besar adalah atas nama Allah dan Rasul. Rasul mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama aku, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di neraka. Karena tiada sedikit orang yang mengatakan mensandarkan kepada Rasul, padahal Rasul tidak. Sekarang banyak, karena banyak kepentingan itu. Kemudian yang ketiga, amalun bil arkan, amalnya kan terkendali. Karena itu menjadi benteng dari kemaksiatan. Inilah satu. Jadi dari dalil ini tahapan pertama adalah Islam, kemudian iman, begitu. Islam orangnya disebut muslim, iman orangnya disebut mukmin, begitu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Karena itu ini kita usahakan iman yang sudah ada dalam hati dipertahankan. Karena dari situ muncul kekuatan untuk menahan dari segala kemungkaran. Berdasarkan ayat dan hadis yang saya bacakan tadi, kata Imam Ibnu Katsir, wala yalzamu min dzalika kufruhu bi ijma'il muslimin. Padahal ala annahu akhassu minhu. Dan ini menjadi dalil bahwa iman lebih khusus. Ada yang mengatakan Islam zahirnya, kalau iman dalam hatinya. Takwa dalam keapikan amalnya. Begitu. Jadi Islam, iman ketika apik dalam beramal disebut takwa. Nanti ada kaitan dengan saum. Mudah-mudahan menjadi takwa itu walaupun sendirian di rumah. Saya nu kuring, dahare nu kuring, sanu nyarek. Tapi ini bulan Ramadan, nah di situ muncul kekuatan teh. Dawa batur huapkeun we. Tuluy teh keluar api-api we saum, yang gitu. Mani disadiakeun ku bojona teh keur buka cenah ke si bapa. Nyin kolak nyin naon. Padahal di kantorna mah geus kana mih kocok teh.
Ini satu ya catatannya. Wal qanitina wal qanitat, ini tahapan ketiga. Orang-orang yang taat, tenteram dalam ketaatan. Ini kan bukan urusan mudah. Karena ada kalanya tidak sesuai dengan keinginan. Karena itu selalu disampaikan, diberitahukan bahwa taat itu baik sesuai dengan keinginan atau tidak dilakukan. Itu taat namanya. Ketika yang sesuai dengan keinginan dilakukan, ketika tidak sesuai tidak dilakukan, itu bukan ketaatan. Bima ahabba au kariha. Pada perkara yang ia senangi atau tidak, jika ini perintah dilakukan. Satu ujian yang besar dulu, banyak yang mengaku beriman di zaman Rasul itu. Kemudian Allah buktikan dengan ujian, yaitu berangkat ke medan perang. Nah, mulai di situ kelihatan. Seperti dicantumkan dalam Quran surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman? Nah, lalu dibuktikan. Perintah-perintah Allah itu adalah ujian. Apa yang dilarang oleh Allah ujian. Begitu, untuk membuktikan kebenaran dari pengakuannya. Seperti ketika itu Allah buktikan, karena banyak di Madinah orang-orang ngaku beriman hatinya tidak. Perintahkan perang, malah perangnya juga perang yang gawat dalam kondisi dalam keadaan paceklik lagi. Perang Tabuk. Nah, mulai jol we anu datang ka Rasul hapunten abdi moal tiasa ngiring. Margi dirorompok teh nu tunggu tuh hiji. Alasanna teh pan imah teh nu nungguan. Kadua keluarga teu ngawidian saparupa we. Ya masih mending kalau untuk dia sendiri, malah mengajak yang lain. Sehingga ada orang yang beriman benar juga terpengaruh. Katingali geningan lain. Baru mengaku. Yang kedua terlihat juga ternyata ia mengaku beriman. Padahal hatinya tidak. Katingali weh. Ada yang masih tahapan muslim. Ada juga yang memang mereka berbohong. Nah, begitu. Inilah ujian pembuktian al-qunut. Taat, tenteram dalam ketaatan. Eta teh masih hese pan eta teh. Masih kene rada kesel ari taat teh. Ya, di sini kita sudah mulai beradaptasi namanya. Dah halawah mah teu sakaligus teh bertahap. Tadi nama meni asa berat terek salat subuh. Pan ayeuna mah hese kene. Bertahap gitu berat, lakukan. Akhirnya ada halawah itu. Jadi biasa. Kalau sudah biasa itu langsung bangun. Kalau sudah biasa ya. Man syabba ala syai'in syabba alai. Siapa yang biasa atas sesuatu nanti akan biasa. Nah begitu. Walaupun dianggap berat oleh orang lain, bagi yang sudah biasa tidak berat. Gerasok cobian. Sapi anu leutik teh pedet. Pangku gerasok. Isukna pangkuk teh ngapoe teu karasa sapina ngagedean padahal nepi ka geus gede sapina teh anger we kaangkat da biasa gitu. Nah itu
Tapi ulah dipraktekkeun. Mangku sapi. Iya. Aya ibung awi kitu diajelengan unggal poe teh kadinya ngaliwat. Kan tidak sadar awina teh ngajangkungan. Nah, begitu ya. Ini contoh saja. Jadi ketika biasa melakukan maka terasa ada halawah. Dan jika tidak melakukan merasa kehilangan. Nah, mulai di sini. Naon nu can dipigawe ada kehilangan gitu. Kata orang Jepang, mun rek sare, naon itu nu can kapigawe? Oh, maca. Karena sudah biasa dia itu membaca. Jika orang pan biasa rek sare, maca Quran. Ada saya sare teh. Nah, nanti kalau tidur itu merasa apa sih yang saya belum lakukan? Ada kehilangan. Begitu juga ketika subuh selesai kita baca Quran dulu. Ketika tidak merasa sesuatu yang hilang. Nah itu dibiasakan melakukan yang baik. Firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaiman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang yang bangun taat pada waktu malam sujud, maksudnya tahajud, dan berdiri karena ia takut oleh azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya. Karena biasa bangun pamannya 3:30 biasana gitu. Nah gitu karena sudah biasa itu bangun. Kecuali sekali-kali kalau sudah tidurnya malam begitu ya. Nah ini di kebiasaan. Pan Bapak Ibu lah saya percaya. Itu geus biasa pan mun 3:30 teh lilir. Lain hudang lilir. Rep deui we sare. 4:30. Ayeuna mah subuh teh 4:30 sajam. Cukup kacai sholat tahajud. Ayo we ngitung lain hudang. Beak we waktu nanti. Ya. Karena biasa. Dan di situ ada rahasia yang besar. Hendaklah modali dengan sujud kepada Allah. Untuk beraktivitas di siang hari. Terutama pemimpin. Hendaklah modali dengan sujud kepada Allah. Allah akan bantu memberi solusi dari persoalan. Ini yang sering kita tekankan. Rasulullah sebagai pemimpin, Abu Bakar penerusnya, Umar selalu ia mendapat tenaga dari sholat malam dalam menghadapi persoalan hidup. Jadi pemita sholat malam ada sarhu sadri lah. Kebesaran jiwa menghadapi persoalan. Tuluy datang masalah nu rada rumit, ngahulang haroream. Sidik eta teh ngahaja ku Allah tak ieu soal keur kelas 1 mah, ieu soal keur kelas 2, anjeun teh geus kelas 5 atuh mah nya soalna hayang hiji tambah hiji wae. Anjeun teh geus kelas 6 mah nya soal hayang hiji tambah hiji wae seimbang itu. Pan ku Allah dibere modalna akal, otak itu kemampuannya. Saya sering menyampaikan kalau Allah memberi kemampuan 10, anu dipakai ke urang 2 we, loba ting saya 1. Kedi pen tanggung jawab ku Allah di akhirat, nah teu digunakeun ieu sesana gitu. Matak mun aya urusan ruwet teh kuduna ieu objek anu engke baris menang nilai ti Allah Subhanahu wa taala. Anggar we ustad tong hese nya soalna sim kuring seuri we. Na jero hati sing dibere ku Allah modal. Teh bere soal seimbang gitu teh. Anggar we hiji tambah hiji. Ya. Kemudian firman Allah Quran surat Ar-Rum.
Walahu man fis samawati wal arkulun lahu qanitun. Dan kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Masih saja mana Allah teh. Itu kan sekarang munculnya teh itu nggak aja dibingungkan orang itu. Mana Allah teh, di mana Allah teh gitu. Sengaja. Jangankan Allah yang maha gaib, yang gaib saja orang tidak tahu. Tapi percaya ada gitu, tak eta iman teh. Hari kita mah kudu katingali atuh lain ge iman teh mah belegug gitu mah. Seperti Yahudi kan begitu. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sehingga kami melihat Allah dengan nampak jelas. Itu bodoh gitu mah. Nah, mereka tidak bodoh tanya. Justru yang disebut iman itu tidak terlihat. Ada. Begitu. Yang disebut percaya itu kan dalam dunia saja. Kalau saya ngomong, apa Bapak Ibu percaya saya punya kopiah ini? Cuk sarana percaya lain, sama ada katingali atuh. Tapi kalau saya ngomong Bapak Ibu percaya tidak, saya punya kopiah merah di rumah. Nah di sini. Tergantung kejujuran saya, tergantung pertimbangan Ibu. Di sini. Gitu maka tingali jelas atuh aduh bodoh ting afala ta'qilun. Hari Ibu terang pahit. Pahit. Bapak Ibu tahu kan? Hari pahit buleud pas hagi. Sok. Aya henteu. Aya kan? Aya. Tuh ada Bu. Sagede kumaha hari pahit. Nah gitu, tapi ada kan, nah itu. Mengapa mesti tidak beriman? Padahal ini bisa dirasakan adanya yang maha kuasa dari alam ini. Ya begitu. Karena itu dalam surat Ar-Rum pada dasarnya semuanya tunduk kepada Allah. Nah di sini dibagi dua, ada tunduk taskhiri, ada tunduk ikhtiari. Apa taskhiri itu ya? Semuanya juga terpaksa tunduk kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa. Contoh saja. Terpaksa tunduk pada sunnatullah. Kudu ngolotan. Jelema mah gitu. Sararea teu bisa ditahan kajian pintar. Itu sunnatullah. Mestinya beriman. Nah kuring jadi kolot kieu. Nya mah kumaha kuring meureun ulah kolot itu. Kudu anger we ngora gitu kan. Oh iya bahwa kita ini tidak bisa lepas dari sunnah yang maha kuasa. Sunnatullah. Itu kan ngeunteungna we unggal poe teu karasa. Coba mun ngeunteungna 5 tahun sakali mah. Karasa, duh aing teh geus kolot gitu. Iya. Komo ibu-ibu menasa geulis we ning. Da eta we dina kantongna teh kudu we mawa eunteung teh. Aya spion mobil eureun ngeunteung heula. Aya imah aya kacaan ngaraneg heula. Iya. Kuduna mah lain nah kuring teh geulis lain kitu kuring teh geuning ngolotan. Nah itu. Ya. Tuh. Kemudian jasad ini sehebat-hebat manusia sunnatullah pasti ngalaman gering itu mah sahawae Pak. Itu sunnatullah. Tidak akan bisa ditahan, tidak bisa ditolak. Ini kan bukti bahwa ada yang menentukan hidup ini. Tunduk terpaksa atas kekuasaan Allah itu. Saha nu teu kungsi gering itu resiko hidup dari Allah ya begitu. Walaupun hebat kudu dahar, kudu nginum gitu. Kemudian dibuktikan ketika air Allah tahan. Manusia hanya tinggal nangis saja. Nah inilah ya. Walahu man fis samawati wal arkulun lahu qanitun.
Bagi yang berakal, yang diberi ruhani, hendaklah tunduknya itu bukan keterpaksaan saja. Tapi sekarang tunduknya ikhtiari. Saya harus tunduk. Lalu bagaimana cara tunduknya? Nah, di sini Allah turunkan pelajaran, tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Seperti dalam Quran surat Ali Imran 43, dalam Al-Baqarah juga ada. Hendaklah warka'u wasjudu, rukulah dan sujudlah. Ini namanya tunduk ikhtiari, iman, akal, ya harus. Dan inilah cara tunduk kepada Allah. Yang paling utama adalah ruku dan sujud, begitu. Yaitu dalam pelaksanaan sholat. Kemudian dari ketaatan tadi, dari kebiasaan taat tadi, sudah jadi biasa, tidak jadi beban taat itu. Malah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saya sering menyampaikan, kenapa ada doa, Allahumma ij'alni minal ladina ida ahsanu istabsyaru wa ida asa'u istagfaru. Nah, ini kalau sudah biasa begitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan bergembira jika melakukan kebaikan dan beristighfar jika melakukan kesalahan. Nah, di sini ya ada doa itu. Kapan dibacanya? Kapan saja boleh. Ketika salat sujud baca itu silahkan, di luar salat silahkan. Nah, di sini sudah mulai ada halawah itu. Nikmat, enak, senang jika melakukan kebaikan. Merasa beban dosa jika melakukan salah, segera istighfar. Jadi yang ketiga adalah kunut. Yang keempat, wasadiqina wasadiqat. Benar. Nah, ini ya. Ternyata benar itu tingkatan keempat. Yang pertama Muslim, Islam, kedua iman, ketiga kunut, taat, keempat benar. Kan bukan urusan enteng. Benar itu, jujur itu. Berat itu kadang-kadang, apalagi sekarang jujur itu tidak mendapat dukungan. Jangankan di luar, di rumah saja jujur teh hese didukung nanti. Atau cina mau maju-maju tuh pan gitu teh. Pengaruh itu masuk ke dalam rumah. Nah, cenanya ari batur kabeli mobil. Ari orang henteu bae da rezeki masing-masing. Cek salaki nanti lain gitu mikir contohnya. Ada aku mah atuh cenah kieu atuh naon we atuh cenah bawa di kantor juga batur. Cek salakina teh nu kitu mah atuh teu jujur. Wah, jujur mah geuning ripuh cenah. Cek salakina teh teu bener nu kitu mah. Sugan teh moal malah nyari awewe. Wah, bener macan ira kabagianana. Cek salakina teh nu gelo nu kitu mah. Aya we newana teh ari gelo sararea mah resep we cenah. Jadi eueuh nu cager hirup barelo kabeh. Aduh, ampun. Entong menye. Ini kan keadaan yang sangat terbalik. Ketika yang benar dianggap gila. Sedangkan yang gila dianggap benar. Bahasanya kalau yang gila di jalanan mah itu bukan majnun gitu mah maftun. Orang yang diuji itu kan musobun. Mesti dikasihani itu.
Saya dengan itu siapa Margot tuh. Kalau ada nasi banyak di PD itu dulu bungkus papai, jom bikin papai ada jalur Pangalengan. Nu itu kasihan itu orang-orang gila itu musob. Bere sang. Kadang jalur Ciwidey, kadang jalur mana. Tuh saya biasa tuh, dengan itu Margot bungkusan saya nak dengan sok bagikan jom papai karunya musobun. Ta majnun manuk itu nyaho eta teh salah dipigawe putus ini. Ya antara akal dengan iman itu. Ya. Nah, mudah-mudahan lah orang tong kebawakeun lah ya. Apalagi sekarang berpikirnya sudah mulai lagi bukan urusan benar sekarang mah tapi menang. Ini yang dikhawatirkan. Sekarang kan pergeserannya begitu. Apalagi sekarang mulai lagi masuk setar kita harus menang. Bukan benar. Bapak Ibu pasti di rumah tangga mencari solusi benar atau menang. Itu kan. Satu, yang kena di rumah lah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir menang tapi benar ente. Ya, ari salah maka jen salah kiah cicing we. Papatahan ieu matak oge pamajikan cicing we. Beuna hate mah didenget teuing lah. Kedua, cari beres, bukan cari kepuasan. Ini catatan sekarang ini, Pak. Jadi kalau ada masalah atau momen orang itu berpikir saya harus menang, bukan benar. Kedua, kalau ada persoalan bukan kemaslahatan tapi kepuasan. Mal beres itu kan. Yang menunjukkan bahwa benar-benar sekarang ini saya sampaikan ini. Kalaupun ngaku beriman masih banyak yang belum sampai ke situ. Baru sampai Muslim. Kenapa buktinya? Iya itu. Mencari menang walaupun haram caranya. Mencari kepuasan walaupun dengan jalan yang haram. Nah bagi kita mudah-mudahan tidak seperti itulah ya. Nah itu baru 4 saja dulu. Tahapannya Muslim, mukmin, kunut, dan keempat shodikin, jujur. Jujur ya. Biasakan jujur darah hese, jujur tadi imah, jujur teh hese. Iya, bapak we jujur teh hese, ari jujur beak duit teh dicokot. Mun saayana teh ka ibu teh tah duit teh jujur beak kabeh dicokot teh. Kapaksa we wayahna anu disumputkeun sabare. Aya saku rahasia. Saku rahasia teh aya Ibu. Ini terakhir ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu orang yang ada, punya uang, tapi kalau ngasih napako imeni diirit pisan, padahal aya. Tapi kaku lieur, di mana nengan tamahan, gitu. Padahal aya, boleh saya mengambil uang dari saku suami bari teu bebeja. Begitu. Bagaimana kata Rasul, ambil saja. Hak kamu dan anak kamu. Kuduna 100.000 sok 50 padahal aya sok cokot kade ulah dirah-rahan. Nah gitu. Boleh. Lain Rasul mahnya paham pagawean awewe mada kitu. Cek Rasul boleh. Nah gitu. Nah, kalau di suami ada tapi pelit gitu, ari nu bageur mah ento. Ya. Ka bapak-bapak hadisnya sahih. Sahih itu boleh. Seorang istri mengambil uang dari saku suami bari teu bebeja. Boleh. Itu hadisnya sahih, iya. Hadisnya sahih. Nah, maksud saya kepada bapak-bapak timimiti ayeuna sing apik nuna duit. Kamu make dalil beki gede tanaga ya. Ya. Tetapi di sini adalah jujur lahir dari iman.
Ya, ini ada catatan hese ya bagi pemimpin ya mah. Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu melihat ayah sapi lail lintuh. Ya sapi saha cek Umar teh. Kapan cara nu tuang putra nu Ibnu Umar anaknya. Panggil, ya sapi aralus lintuh kieu mun abdi usaha. Meuli sapi begang ku abdi diurus. Jadi sapi lintuh ku abdi dijual. Itu anu sajen mah henteu lalintuh kitu. Cek Umar bin Khattab jual eureun usaha. Lain dititah. Eureun. Nah, cenapa dah halal abdi mah meuli sapi begang diurus, geus lintuh dijual. Eureun usaha. Nah, anjeun teh anak khalifah. Tulis sapi anjeun ngaranyah kana kebon batur san wani nyarek. Tapi lamun sapi nu sejen pan digebah dicarek, tapi sapi nu maneh san wani nyarek da anak khalifah mejeuna we lalu selalu lintuh oge. Nu batur begang. Eureun nepi ka kitu di urang pan didorong. Nepi ka 20 perusahaan teh 15 geus teu mikirkeun batur kan. Inilah ya hese geuningan ya. Apalagi jujur itu ada pada pemimpin. Makanya Umar bin Khattab terkenal. Eta saeutik oge gitu sensitif pisan beliau. Padahal halal kan. Meuli sapi begang diurus jadi sapi lintuh. Tapi cek Umar heupan maneh mah anak khalifah. Tulis sapi maneh ngaranyah ka kebon batur ngaruksak sanu wani nyarek. Da anak khalifah dalam lain anak khalifah mah meureun dicarek. Ngejeuna we lalintuh ge kitu tuh. Hesenya di urang anu kitu. Ya insyaallah Sabtu payun urang ngeureuyeuh deui lah. Sakitu we heula.